Selamat pagi, salam sehat dan tetap semangat ya. Sudah siap belajar? Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar subtema 3 pembelajaran yang kelima. Kita akan belajar atau mengenal rumah adat. Setiap suku memiliki ciri khas kebudayaan yang berbeda. Salah satunya adalah rumah adat. Rumah adat menjadi kebanggaan bagi rakyat Indonesia. Saat membangun rumah adat, nenek moyang kita sangat memerhatikan segi keamanan, filosofi, dan mengandung nilai seni yang tinggi. Jadi, setiap rumah adat memiliki keunikan dan makna tersendiri. Kalian tahu tidak, ini rumah adat apa? Ini namanya rumah Pesagi. Berasal dari Lampung. Rumah ini terbuat dari kayu dan bambu. Berdiri di atas tiang yang atapnya ditutup dengan ijuk. Lantai rumah menggunakan pelepuh bambu, dan atap bangunan ini terbuat dari lembaran ijuk. Selanjutnya, ini adalah rumah Lamin. Rumah ini berasal dari Kalimantan Timur. Rumah ini berbentuk rumah panggung. Ujung atapnya diberi hiasan kepala naga yang merupakan simbol keagungan, budi luhur, kepahlawanan. Halaman rumah diisi patung-patung belontang yang menggambarkan dewa-dewa penjaga rumah. Dinding rumah Lamin terbuat dari kayu yang diselingi daun rumbia. Bagian kolong rumahnya biasanya dimanfaatkan untuk tempat memelihara ternak. Nah, kalau yang ini namanya rumah panjang. Rumah ini berasal dari Kalimantan Barat. Rumah ini memiliki bentuk yang memanjang, seperti namanya ya. Rumah adat panjang didirikan dengan tujuan untuk melindungi keluarga dari serangan suku-suku lain dan menghindari serangan binatang buas, dan juga sebagai tindakan antisipasi ketika terjadi banjir. Rumah ini dihuni oleh satu keluarga besar. Selain itu, juga digunakan untuk kegiatan musyawarah atau pertemuan-pertemuan seperti upacara adat. Selanjutnya, rumah lontik. Nah, seperti ini gambarnya. Rumah lontik berasal dari Riau. Rumah lontik disebut juga rumah lancang. Bentuk atapnya melengkung ke atas, agak runcing seperti tanduk kerbau. Dindingnya miring seperti perahu. Hal itu melambangkan penghormatan kepada Tuhan dan sesama. Rumah adat lontik dipengaruhi oleh kebudayaan Minangkabau. Jumlah anak tangganya biasanya berjumlah ganjil. Selanjutnya, rumah Aceh atau yang biasa disebut Kronge Bade. Seperti ini gambarnya. Rumah ini berasal dari Nanggro Aceh Darussalam. Rumah Krong Bade berbentuk persegi panjang dan memanjang dari timur sampai ke barat. Atap rumah Krong Bade terbuat dari daun rumbia. Rumah ini mempunyai tangga depan yang digunakan bagi tamu atau orang yang tinggal untuk masuk ke dalam rumah. Rumah Krong Bade juga memiliki banyak ukiran pada dinding rumahnya. Berikutnya, rumah tongkonan. Siapa yang masih ingat? Nah, ini dia bentuk rumahnya. Berasal dari Toraja atau Sulawesi Selatan. Bagian atap tongkonan melengkung mirip perahu. Badan rumah tongkonan dihiasi dengan ukiran khas suku Toraja. Pada bagian depan, tongkonan dihiasi dengan tanduk kerbau. Pintu dan jendela pada tongkonan unik karena dibuat lebih kecil. Tujuannya untuk menghalau udara dingin agar rumah terasa lebih hangat. Keunikan lainnya adalah letak atau posisi tongkonan yang harus menghadap ke utara dan membelakangi selatan. Berikutnya ada rumah bolon. Nah, seperti ini bentuknya. Yang pertama, rumah ini berasal dari Sumatera Utara. Bentuk rumah ini
berbentuk persegi panjang. Hampir keseluruhan bahan bangunannya terbuat dari bahan yang diambil dari alam. Tujuan dari rumah panggung adat Bolon itu agar mempunyai kolong pada bawah rumahnya. Kolong rumah tersebut digunakan untuk kandang hewan peliharaan, seperti ayam, babi, dan kambing. Yang berikutnya lagi ada rumah Baileo. Berasal dari Maluku, rumah adat Baileo tidak memiliki sekat dan dinding dalam pembangunannya. Kebanyakan di dalam rumah adat Baileo terdapat banyak ukiran dan ornamen yang unik, memiliki ukuran rumah yang besar dan luas, tidak bersekat dan tidak berdinding. Pembuatan rumah ini murni menggunakan kayu dan tidak menggunakan paku. Selanjutnya ada rumah Bangka Belitung, seperti ini gambarnya. Sudah pasti berasal dari Bangka Belitung. Rumah ini berbentuk panggung dengan desain atap berbentuk pelana kuda. Sangat unik ya. Selanjutnya ada rumah Gadang. Seperti ini gambarnya. Rumah ini berasal dari Sumatera Barat. Atap rumah ini runcing seperti tanduk kerbau. Rumah gadang biasanya penuh dengan ukiran atau ornamen, dan umumnya bermotif akar, bunga, dan daun. Rumah adat ini tidak memakai paku dan besi, tetapi menggunakan pasak dari kayu. Nah, itulah pembahasan tentang rumah adat Indonesia. Semuanya unik dan bernilai seni tinggi. Oleh sebab itu, kita harus melestarikan rumah adat Nusantara, warisan nenek moyang kita. Nah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.